Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas Tadris Biologi 5A akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Petunjuk Adanya Evolusi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Roisatul Adawiyah dengan NIM 12208193004. Yang kedua ada Karina Sapti Pangestutri Hamidah dengan NIM 12208193047. Yang ketiga ada Febrianti Nurfida dengan NIM 12208193051. Yang keempat ada Dwi Ayu Anggraini dengan NIM 12208193058. Yang kelima ada Febi Eka Wahyuni dengan NIM 12208193101. Di sini saya Roisatul Adawiyah akan menjelaskan mengenai biogeografi. Langsung saja memasuki bukti adanya evolusi. Yang pertama di sini ada biogeografi. Biogeografi yaitu termasuk bukti evolusi secara tidak langsung. Biogeografi ini menjelaskan keberadaan makhluk hidup yang dibatasi oleh pola distribusi yang dipengaruhi oleh penyebarannya, distribusi area atau habitat area, dan daerah habitat potensialnya. Makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada suatu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya itu dapat berubah. Perubahan ini terjadi karena di tempat lain tersebut, makhluk hidup harus beradaptasi demi kelestariannya. Distribusi geografis dari organisme dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ada hanyutan benua, ada adaptasi dari spesies itu sendiri, pergerakan lambat benua di bumi seiring dengan waktu, dan lain-lain. Biogeografi pada hewan ini disebut dengan zoogeografi, sedangkan biogeografi pada tumbuhan disebut dengan fitogeografi. Penerapan biogeografi di sini ada pengaruh penyebaran geografis dicontohkan oleh hewan monotremata dan kebanyakan marsupialia, yakni binatang bergantung yang ditemukan hanya di Australia. Darwin memperoleh ide tentang evolusi pertama kali dari fenomena penyebaran geografis spesies ini. Darwin mencatat bahwa tumbuhan dan hewan di daerah beriklim sedang, yakni temperata Amerika Serikat, lebih dekat kekerabatannya dengan spesies yang hidup di daerah tropis benua tersebut dibandingkan dengan spesies di daerah beriklim sama namun hidup di benua lain. Organisme yang ada di suatu pulau memiliki kekerabatan dengan organisme yang ada di pulau terdekatnya karena berkembang dari nenek moyang yang sama. Dari hal ini terlihat jelas bahwa bukti geografi ini sangat mempengaruhi adanya spesies, dan hal ini mendasari Darwin memperoleh ide tentang evolusi. Contoh lain dari biogeografi ini yaitu dari pengamatan Darwin di Kepulauan Galapagos, tampak burung finch tersebut memiliki bentuk paruh dan ukuran yang berbeda dan menunjukkan mempunyai hubungan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Dikarenakan suatu hal burung itu bermigrasi ke Galapagos. Mereka menemukan lingkungan yang baru berbeda dengan lingkungan hidup moyangnya. Burung itu kemudian berkembang biak dan keturunannya yang mempunyai sifat sesuai dengan lingkungan akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak akan mati karena lingkungan yang berbeda. Burung-burung itu menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang ada di Galapagos. Akhirnya terbentuk 14 spesies burung finch yang berbeda dalam bentuk dan ukuran paruhnya. Di samping ini ada gambar perkembangan variasi paruh burung finch yang terjadi karena terseleksi secara alami oleh jenis makanan yang berbeda-berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Ayu dengan NIM 12208193058 akan melanjutkan pembahasan mengenai bukti atau petunjuk mengenai evolusi. Nah, yang kedua adalah bukti paleontologi atau fosil. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin fossa atau fodere yang berarti menggali keluar dari dalam tanah.
Bisa dikatakan fosil merupakan sisa-sisa organisme yang membatu akibat suatu proses alam, membentuk suatu rekaman atau bukti mengenai bentuk-bentuk kehidupan yang telah ada di bumi ini. Fosil dapat berupa tubuh yang utuh, bagian-bagian tubuh saja, tulang belulang, jejak, maupun kotoran dari makhluk hidup. Fosil dapat ditemukan secara kebetulan pada lapisan-lapisan bumi dan perlu diingat ya, fosil ini sangat jarang ditemukan dalam keadaan yang utuh. Baik, selanjutnya adalah tokoh. Nah, salah satu tokoh yang mempelajari fosil dan hubungannya dengan evolusi adalah Charles Darwin. Dia lahir pada tahun 1809 dan meninggal pada tahun 1882. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Britania Raya atau Inggris, dan dia adalah seorang naturalis dan ahli geologi. Dan dia paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Bahkan dia disebut sebagai bapak evolusi karena pada tahun 1859 dalam bukunya The Origin of Species, dia mengemukakan teori mengenai evolusi. Hubungannya dengan fosil, dia itu berpandangan bahwa dalam teori evolusi dapat ditunjukkan dengan sederetan fosil yang ditemukan dalam lapisan permukaan bumi tua ke lapisan permukaan bumi muda yang memperlihatkan perubahan secara berangsur-angsur. Maksudnya adalah dia mengatakan bahwa makhluk hidup ini pada lapisan bumi tua itu mengadakan perubahan bentuk untuk menyesuaikan diri dengan lapisan bumi yang lebih muda. Maka dari itu, fosil pada lapisan bumi yang muda itu berbeda dengan fosil di lapisan bumi tua. Nah, fosil yang terdapat di lapisan yang paling dalam itu mempunyai usia yang lebih tua, dan fosil yang ditemukan pada lapisan yang lebih mempunyai usia yang lebih muda. Nah, pada intinya Charles Darwin ini berpandangan bahwa evolusi ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur. Nah, maka dari itu evolusi ini dapat digunakan sebagai petunjuk atau bukti adanya evolusi. Begitu. Jadi walaupun ada banyak teori mengenai evolusi sebelum masa Darwin, tapi teori Darwin ini yang mengatakan bahwa semua spesies ini berasal dari nenek moyang bersama, itu sangatlah famous atau terkenal hingga saat ini ya. Karena memang Charles Darwin ini di samping dia mengemukakan teorinya, dia juga menunjukkan banyak adanya bukti atau petunjuk yang secara mendetail mengenai evolusi ini. Lalu riset atau penelitian pada bidang paleontologi atau yang mempelajari fosil ini mendukung gagasan bahwa semua organisme ini berkerabat. Ya, sesuai dengan teorinya Darwin, yaitu mengatakan bahwa semua spesies itu adalah berasal dari nenek moyang bersama. Fosil memberikan bukti bahwa perubahan yang berakumulasi atau yang mengalami perbanyakan pada organisme dalam periode waktu yang lama telah mengakibatkan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan yang dapat dilihat sekarang. Jadi fosil ini memberikan bukti bahwa banyak sekali perubahan pada organisme dalam periode waktu yang lama itu mengakibatkan keanekaragaman atau macam-macam bentuk kehidupan yang dapat dilihat di masa sekarang. Nah, catatan fosil juga memberikan contoh spesies transisi yang menghubungkan bentuk kehidupan yang lalu dengan bentuk kehidupan sekarang. Nah, salah satu contoh fosil transisi tersebut adalah Archaeopteryx. Nah, Archaeopteryx sendiri merupakan
sejenis burung, tapi dia itu seperti reptil ya. Jadi Archaeopteryx ini merupakan jenis burung yang paling awal dan yang paling primitif yang diketahui. Jadi dia ada ini sekitar 150 juta tahun yang lalu, atau bisa disebut dengan dinosaurus ya, nama lainnya, nama famousnya. Nah ini merupakan, pada slide di sini ditunjukkan fosil Archaeopteryx, foto fosilnya. Nah, dia merupakan organisme kuno yang ditemukan sekitar 150 juta tahun yang lalu yang memiliki karakteristik seperti reptil, yaitu giginya kerucut dan tulang ekornya panjang. Namun juga memiliki karakteristik burung atau aves, yaitu bulunya dan tulang furcula. Nah, di samping fosilnya ini terdapat bulu. Nah, ini merupakan bulunya Archaeopteryx. Nah, itu seperti dia memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristiknya reptil sama aves. Dan dalam karakteristiknya aves, dia ini mempunyai furcula. Nah, furcula itu bahasa latinnya adalah garpu kecil. Jadi dia adalah tulang yang berwujud menyerupai garpu yang ditemukan pada burung dan beberapa macam binatang lainnya. Nah, seperti di sini ya. Nah, dia tuh kayak garpu gitu, kayak bentuk V gitu ya. Nah, dari pernyataan tersebut memberikan implikasi atau burung ini memiliki nenek moyang bersama. Bukan nenek moyang yang sama, tapi nenek moyang bersama. Oke, selanjutnya bukti taksonomi. Nah, taksonomi merupakan cabang biologi yang berhubungan dengan penamaan dan klasifikasi spesies yang didasarkan pada skema yang lebih formal. Skema tersebut terdiri dari tingkatan klasifikasi yang bermacam-macam. Setiap tingkatan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan tingkatan yang di bawahnya. Nah, tingkatan ini disusun dari yang terbesar hingga yang paling spesifik. Nah, tingkatan itu dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, hingga spesies. Nah, tokoh yang mempelopori adanya sistem taksonomi ialah Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini merupakan bapak taksonomi ya. Dia itu merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia yang meletakkan dasar tata nama biologi. Nah, ia dikenal sebagai bapak taksonomi modern. Dan dia juga dikenal sebagai ahli botani, juga sebagai bapak ekologi. Nah, dia ini lahir pada tahun 1707 dan meninggal pada tahun 1778. Bagi para ahli evolusi, skema Linnaeus ini merefleksikan silsilah bercabang dari pohon kehidupan dengan organisme pada level taksonomi yang berbeda dihubungkan melalui turunan dari nenek moyang bersama. Nah, spesies yang memiliki sifat dan ciri yang sama misalnya adalah singa dan harimau. Singa dan harimau ini memiliki hubungan yang sangat erat dan garis keturunan nenek moyangnya yang bersama. Nah, jika dapat diterima bahwa singa dan harimau ini lebih erat hubungan kekerabatannya dibandingkan antara singa dan kambing, maka dapat dikatakan bahwa evolusi telah meninggalkan tanda dalam bentuk derajat kekerabatan yang berbeda di antara. Jadi, mengapa singa dan harimau ini dikatakan dekat kekerabatannya? Itu karena dia berasal dari genus dan ordo yang sama, yaitu genus Panthera. Dan maka dari itu dia memiliki, ini merupakan gambaran pohon filogeni atau disebut juga pohon evolusi. Nah, pohon filogeni atau pohon evolusi merupakan diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara
berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik atau genetika mereka. Jadi pohon filogeni ini menunjukkan hubungan antara pohon evolusi dengan klasifikasi. Jadi menyatakan bahwa semua spesies ini berasal dari nenek moyang bersama, sehingga memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah klasifikasi pada karnivora atau pemakan daging ya. Nah, di sini ada spesies kucing domestik, sikung, perang-perang Eropa, anjing domestik, dan canis lupus. Nah, semuanya ini dikatakan berasal dari nenek moyang bersama, sehingga dia memiliki kekerabatan yang dekat, seperti singa dan harimau tadi. Jadi ini adalah garis keturunannya atau generasi lanjut yang mengalami evolusi, sehingga dia ada berbagai spesies atau berbagai bentuk. Jadi evolusi ini terjadi melalui populasi, maksudnya terjadi dalam lingkup populasi, bukan hanya spesies. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Eka Wahyuni dengan NIM 12208193101. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait petunjuk adanya evolusi pada poin perbandingan anatomi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa struktur tubuh pada makhluk hidup itu memiliki beberapa persamaan pada struktur dasarnya, sehingga memungkinkan bahwa mereka memiliki kekerabatan yang dekat. Hal ini bisa dilihat melalui perbandingan anatomi yang masih dibedakan menjadi dua struktur, atau dapat dilihat melalui dua struktur, yaitu struktur homologi dengan struktur analogi. Untuk yang pertama, struktur homologi di sini memiliki arti bahwa mereka memiliki struktur tubuh dasar yang sama, namun fungsinya itu bisa sama juga bisa berbeda. Dengan kata lain, itu terdapat kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama. Nah, pada perbandingan anatomi, homologi ini memberikan bukti bahwa evolusi merupakan suatu proses permodelan ulang, di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi yang baru. Untuk contohnya yaitu tangan manusia, kaki depan kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar itu memiliki struktur yang sama, yaitu sama-sama terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan ruas-ruas jari atau falanges. Nah, bentuk adaptasi dengan lingkungannya itu yang membuat ukuran, bentuk, serta fungsinya yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu perbandingan anatomi analogi. Nah, di sini analogi itu merupakan kesamaan pada fungsi anggota tubuh namun memiliki struktur yang berbeda. Jadi bisa dikatakan analogi ini adalah organ-organ tubuh yang memiliki bentuk dasar yang berbeda, namun karena perkembangan evolusi yang konvergen, organ-organ tersebut memiliki fungsi yang sama. Untuk contohnya, itu adalah sayap pada kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Nah, mereka itu sama-sama memiliki fungsi untuk terbang, namun masing-masing dari strukturnya itu berbeda. Selanjutnya, saya Karina Sapti akan melanjutkan penjelasannya. Yang kelima, yaitu bukti embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contohnya, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung isan dan rongga tulang belakang. Pada tahapan peralihan ini, ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia, dan semua vertebrata lain lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya.
Nah, embriologi perbandingan ini itu seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur, seperti kantung insang yang menjadi sedemikian berubah pada perkembangan selanjutnya, sehingga asal mulanya yang sama tidak lagi terlihat dengan jelas saat perbandingan membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Nah, berikut ini adalah gambar dari perkembangan perbandingan embrio vertebrata, yaitu ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan juga manusia. Selanjutnya yang keenam, itu perbandingan biokimia. Persamaan biokimia organisme hidup adalah suatu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, nah urutan itu disalin pasti dari nenek moyang yang sama. Jika ada dua paragraf panjang yang sama dan hanya beda satu atau dua huruf di beberapa tempat, tentunya ini akan dikatakan bahwa paragraf itu berasal dari sumber yang sama. Yang ketujuh, bukti biologi molekuler. Pada setiap organisme hidup ini, kecuali pada virus RNA, itu mengandung molekul DNA yang membawa informasi genetik. Nah, gen ini nanti menentukan penampilan umum suatu individu dan secara terbatas mempengaruhi perilakunya. Jika dua organisme berkerabat dekat, biasanya DNA-nya itu akan sangat mirip. Di sisi lain, dua organisme yang berkerabat jauh akan memiliki perbedaan yang lebih besar. Sebagai contoh, terdapat dua orang bersaudara memiliki hubungan yang lebih dekat dan DNA yang lebih mirip daripada dua orang sepupu. Nah, kemiripan pada DNA ini biasanya menentukan hubungan antar spesies, sama seperti ia menunjukkan hubungan antar individu. Nah, kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup ini dapat diuji secara biokimia dengan uji precipitin atau Natal. Nah, dasar percobaan ini adanya precipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen atau antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk dalam percobaan ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa jauh dan dekatnya kekerabatan antar suatu organisme yang satu dengan organisme yang lain. Banyak endapan ini ditentukan oleh jauh dekatnya kerabat antara kelinci dengan makhluk hidup tersebut. Nah, semakin jauh kekerabatan, maka semakin banyak precipitinnya. Nah, berikut ini adalah tabel kecenderungan biokimia mengenai evolusi dari asal serum, organisme, dan jumlah precipitin reaksi terhadap manusia. Saya Febrianti Nurfida dengan NIM 12208193051. Saya akan menyambung penjelasan mengenai petunjuk adanya evolusi, yaitu bukti dari fisiologi perbandingan. Di sisi lain, fisiologi adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Beberapa faktor tak terkendali dalam membuat hubungan evolusioner dengan cara mengevaluasi tingkat kemiripan. Ternyata tidak semua tingkat kemiripan diwariskan dari nenek moyang yang spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya mirip satu sama lain jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan seleksi alam telah membentuk adaptasi yang analog. Hal seperti ini disebut sebagai evolusi konvergensi. Dan kemiripan akibat konvergensi disebut dengan analogi. Contoh yang bisa kita ambil yaitu misalnya pada sirip depan dan ekor ikan hiu dengan sirip depan dan ekor paus yang merupakan organ renang analog yang berevolusi secara independen dan dibangun dari struktur yang berbeda secara keseluruhan. Evolusi konvergen juga menghasilkan kemiripan analog antara marsupial Australia
tertentu dengan hewan berplasenta yang mirip dan telah berevolusi secara independen pada benua lainnya. Contoh yang lain yaitu tumbuhan Ocotillo dari daerah barat daya Amerika Utara yang terlihat sangat mirip dengan tumbuhan Aloedia yang ditemukan di Madagaskar. Kedua tumbuhan itu tidak berkerabat dekat dan kemiripan tersebut disebabkan oleh adaptasi analog yang berevolusi secara independen sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan yang serupa. Dari beberapa contoh yang telah disebutkan, memberi gambaran mengenai peranan lingkungan yang mirip telah menyebabkan dua spesies yang berasal dari nenek moyang yang berbeda memiliki organ yang sama, memiliki fungsi yang sama sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan yang sama. Selain itu, makhluk hidup mulai dari yang derajat terendah hingga ke derajat yang paling tinggi, tubuhnya tersusun atas sel-sel. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, namun kegiatan fisiologis di setiap selnya memiliki kemiripan, seperti dalam hal metabolisme, dalam respirasi, dalam sintesa protein, ataupun dalam sintesa ATP dan penggunaannya dalam aktivitas hidup. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.